Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita sambung balik. Oke, kemarin kita sudah bincangkan pencernaan dan sistem penghadaman. Oke, hari ini kita sambung balik. Tapi sebelum itu, cikgu mau tegaskan balik. Oke, untuk pencernaan ini, mau tidak mau kamu tidak ada pilihan. Kamu kena hafal tindak balas pencernaan. Khususnya yang melibatkan bahan makanan utama seperti kanji, protein, oke, lemak. Tapi kalau boleh semualah. Oke, dan kamu boleh paham dia secara linear, secara garis lurus. Contoh kanji. Kanji kamu tahu kan? Kanji adalah polimer karbohidrat. Selain kanji ada glikogen dengan selulosa. Jadi kanji ini akan diuraikan 2 kali, dipecahkan 2 kali oleh amiles. Kenapa ada air? Sebab tindak balas penguraian kanji, pemecahan molekul kita panggil yaitu molekul air membantu proses pemecahan molekul. Jadi lepas kanji menjadi maltosa, maltosa menjadi glukosa. Ini final product, hasil akhir. Oke, protein. Protein ini dia tambahan, ada panjang sedikit. Protein campur air. Oke. Enzimnya di perut, pepsin. Oke, lepas itu di duodenum polipeptida dari perut tadi akan diuraikan, dipecahkan oleh tripsin, dan di ileum barulah peptida dipecahkan menjadi unit asas protein, asid amino. Oke, kemarin juga sudah diberitahu kenapa makanan yang bersize besar ini, polimer ini perlu dipecahkan sebab bahan makanan pada akhirnya akan diserap masuk ke dalam sel. Dan seperti yang kamu tahu, sel adalah separa telap. Jadi bila separa telap, maka hanya molekul bersaiz kecil sahaja yang dibenarkan masuk ke dalam sel. Jadi kenapa makanan dipecahkan kepada monomernya, polimer kepada monomernya, tujuannya adalah untuk memudahkan penyerapan bahan makanan ke dalam sel. Oke, seterusnya kita lihat ini. Oke, jadi setelah selesai pencernaan, maka terhasillah nutrien-nutrien atau unit-unit asas bagi molekul makanan. Tinggal ini sepatutnya nih. Ini sepatutnya gliserol dengan asid lemak. Oke, ada gliserol. Asid lemak. Oke, kita ada asid lemak. Ada vitamin. Vitamin ada 2. Ini vitamin larut lipid. Oke, larut lipid. Maknanya larut lemak. Manakala vitamin ini vitamin larut air atau hidro. Jus mangga, jus jambu kan vitamin C. Jadi vitamin C memang larut air. Oke, ada lagi bahan makanan lain kan? Oke, fruktosa, galaktosa, glukosa. Soalnya macam mana bahan ini diangkut masuk ke dalam sel? Kan? Bagaimana? Sekarang bahan makanan ini ada di dalam usus kecil, dalam ileum. Bagaimana bahan makanan ini dibawa masuk ke dalam sel? Nah, ini yang kita mau tengok hari ini. Oke, next. Oke, kita lihat sistem pencernaan ikan. Oke, ini perut. Ini duodenum. Dan yang paling panjang ini dari sini ke sini.
Oke, ini ileum. Oke, kenapa panjang? Nah, inilah yang kita bincangkan hari ini. Oke, kalau ikut tajuknya ini pun kita tahu sudah. Oke, perlu panjang sebab disinilah berlakunya penyerapan bahan makanan. Oke, tengok ini. Oke, ciri penyesuaian ileum dan bilus. Oke, ileum kalau kamu tengok ini ya, ini anjing laut ini. Kamu tengok, panjang betul, berlipat-lipat. Kita punya ileum lebih kurang 6 meter rasanya. Berlipat-lipat. Dan kalau kamu perhatikan, oke, ini ileum. Ini. Oke, dan ada salur darah. Ada salur bersangkut di situ. Maknanya nanti bahan makanan itu kita tahulah akan diangkut melalui darah. Oke. Jadi ciri penyesuaian ileum ini panjang, berlipat-lipat untuk meningkatkan jumlah luas permukaan, mempunyai bilus yang sangat banyak. Oke, next. Oke, kita tengok apa dia bilus. Bilus ini macam tuala. Permukaan bilus macam tuala. Apa dia? Ada unjuran-unjuran halus. Kalau kamu tengok tuala kan ada unjuran-unjuran halus. Sama lah begini, sama betul dengan bilus. Oke, apa dia punya tujuan? Jadi kamu tahulah bila ada unjuran-unjuran halus, fungsinya meningkatkan jumlah luas permukaan untuk penyerapan. Tuala kan fungsinya menyerap air. Coba kalau kamu mandi, kamu pakai kain untuk melap. Kamu akan rasa tidak selesa sebab air di badan itu tidak diserap semua. Tapi kalau pakai tuala kering, diserap. Walaupun kain dan tuala itu saiznya sama. Tapi ingat, jumlah luas permukaan tuala lebih besar. Jadi banyak air boleh diserap. Jadi begitu jugalah bilus. Bilus ini adalah unjuran-unjuran halus. Oke, macam tuala. Dan permukaan bilus itu, di permukaan bilus ada lagi rerambut. Nah ini. Oke, di permukaan bilus ini ada rerambut. Oke, itulah yang kita panggil mikrobilus. Mikrobilus. Jadi antara penyesuaiannya ialah lapisan epitelium adalah setebal satu sel. Jadi bila satu sel, maka kamu tahulah untuk memudahkan atau mempercepatkan penyerapan nutrien. Sama macam respirasi, permukaan respirasi setebal satu sel. Oke, sel goblet menghasilkan mukus. Jadi mukus ini lendir. Itu sebabnya kalau kita kahak banyak lendir. Kalau kamu buang air pun, air besar ada lendir. Membantu pencernaan. Oke, banyak kapilari darah. Jadi tujuannya adalah untuk penyerapan. Laktel, dia ada dua struktura. Ada kapilari darah ini. Dan di tengah-tengah ini, selalu kalau di buku ditulis warna kuning tuh. Di tengah-tengah kapilari darah itu ada laktel. Ini. Ada laktel. Oke, ada kelenjar usus. Tujuannya untuk menghasilkan enzim. Enzim yang ada di ileum. Macam yang kamu belajar hari itu. Yang kita bincang kemarin. Ini. Ini enzim-enzim yang ada di ileum. Apa dia? Ada maltase, ada lactase, ada sucrase, ada lipase, ada erythrin. Oke, enzim-enzim itu dihasilkan oleh kelenjar usus. Oke, kelenjar usus. Oke, jadi cikgu ulang balik. Oke, epitelium bilus setebal satu sel, nipis. Oke, ada mukus dan ada jaringan kapilari darah. Itu penyesuaian bilus. Oke, ini gambar bilus. Gambar bilus di bawah mikroskop elektron. Mikroskop elektron ini mikroskop berkuasa tinggi. Jadi kamu tengok unjuran-unjuran itu macam tuala. Oke, kalau kita buat kerata rentas, ini satu sel nih. Ini sel epitelium. Satu sel. Nampak hijau tu nukleus. Jadi dia begini. Jadi maknanya kan bilus ini setebal satu sel. Untuk apa? Untuk memudahkan penyerapan.
Oke, ini kapilari darah dan ada laktil dan kapilari darah di tengah. Jadi nanti bahan makanan itu dari bisa masuk ke kapilari darah atau laktil. Oke, ini mikrovilus. Jadi kamu perhatikan ya, sudahlah bilus itu halus, unjuran-unjuran halus. Di permukaan bilus itu ada lagi unjuran halus. Nah ini satu jalur nih. Satu jalur ini, nampak kan jalur-jalur nih. Jadi tujuannya samalah juga untuk meningkatkan lagi jumlah luas permukaan. Jadi untuk meningkatkan penyerapan. Oke, jadi analoginya sama dengan tuala lah. Tuala udah anjuran harus supaya banyak air diserap. Jadi kalau ilium itu ada anjuran halus supaya banyak bahan makanan boleh diserap. Oke, apa berlaku kepada bahan makanan tadi? Oke, ini di buku teksnya. Cikgu tidak ambil gambar aja dari mana-mana. Cikgu ambil dari buku teks saja. Kita ambil glukosa. Glukosa dia label warna bulat biru. Jadi glukosa ini akan masuk ke dalam kapilari darah. Kapilari darah. Apa lagi? Asid amino. Asid amino mana dia? Kotak-kotak asid amino. Oh, dia tidak label. Oke, sama juga masuk ke kapilari darah. Oke. Fruktosa, galaktosa. Kenapa? Sebab semua ini adalah Jadi semua bahan-bahan yang larut air akan masuk ke dalam kapilari darah. Oke. Bahan-bahan yang hidrofilik suka air akan ikut air masuk ke dalam kapilari darah. Sebaliknya bahan-bahan yang larut lemak, gliserol, apa lagi nih? Titisan lemak, lipid, asid lemak. Oke, ini semua akan masuk ke dalam laktil. Oke, kalau tidak nampak ininya, ini yang biru merah nih, ini kapilari darah. Yang hijau nih, ini. Yang hijau dia label tuh. Oke, cikgu kasih highlight lah. Yang hijau ini laktil. Oke, jadi ini nih akan masuk ke dalam laktil. Kenapa? Sebab hidrofobik. Takut air. Tidak akan masuk ke dalam darah. Dan laktil ini akan bersambung dengan sistem limfa. Nanti lepas bab ini kamu akan belajar. Sistem limfa. Kita ada dua sistem salur, yaitu salur darah dengan sistem limfa. Jadi bahan-bahan larut lemak akan ikut masuk melalui laktil. Oke, selain itu, selain lemak tadi, macam kita cakap ini pun akan diangkut melalui sistem limfa. Kenapa? Sebab larut lemak. Oke, jadi selesai penyerapan. Oke, buku teks ada. Buku teks ada dia beritahu. Oke, fruktosa, gluktosa, galaktosa, asid amino, vitamin B dan C. Oke, semua itu akan meresap masuk ke dalam kapilari darah. Oke, dalam buku teks ada kapilari. Manakala, asid lemak, vitamin A, D, E, K, adik, senang ingatnya, vitamin A, D, E, K, ini semua akan masuk ke dalam laktil. Dan prosesnya resapan ringkas. Oke, sementara yang ini tadi, kebanyakannya bukan resapan ringkas. Sebab resapan ringkas kan melalui fosfolipid. Kalau kamu ingat lagi, sementara ini semua melalui protein. Protein di plasma membran. Jadi, boleh jadi pengangkutan aktif, boleh jadi kalau air osmosis lah, boleh jadi resapan berbantu.
Oke, asimilasi. Jadi, cikgu besarkan gambar ini. Gambar ini sudah kamu nampak. Oke, ini usus, ileum. Ini ileum. Oke, yang hitam ada merah itu salur darah. Tapi ada kamu nampak yang jernih. Nah, ini. Ini jernih. Nampak nih? Yang ini jernih ya, tidak ada warna merah. Jernih. Di tepi ini jernih. Inilah dipanggil salur limfa. Jadi kita ada dua salur di dalam badan kita yang mengangkut bahan. Satu salur darah, yang satu lagi salur limfa. Di dalam salur darah ada darah, di dalam salur limfa ada cecair limfa. Keduanya berfungsi sebagai pengangkut bahan. Oke, next kita tengok fungsi hati. Oke, hati bukanlah seperti takrif umum. Oke, menyimpan perasaan, benci, sakit hati, dendam kesumat. Oke. Itu sebenarnya di minda, di dalam minda. Oke, perasaan sedih, takut, berani, berkaitan dengan hati itu di minda. Oke. Hati yang kita bincang dalam biologi ini lain. Fungsinya banyak dan antaranya inilah. Oke, jadi glukosa digunakan untuk ekspresi sel, enzim amino untuk sintesis protein. Oke, sintesis protein sebagiannya berlaku di dalam hati, protein plasma. Oke, nanti kamu jumpa juga ini dalam penggumpalan darah di depan. Oke, proses pendiaminan. Diaminan, ingat tak? Amino. Amino itu berkaitan dengan protein. Amino ini kumpulan NH3. Jadi ini akan ditukar menjadi urea, air kencing. Jadi air kencing kita yang berbau itu sebenarnya datang daripada protein. Kamu ingat ya? Air kencing, urea, sebagiannya mengandungi urea yang datang dari protein. Sebagian besarnya air lah, garam. Oke, hati juga berfungsi menyingkir atau membuang bahan-bahan toksik. Jadi bila kita makan banyak bahan kimia, perasa, pewarna, dan sebagainya, hatilah yang menyingkirkan. Oke, manakala glukosa yang berlebihan tidak akan dibuang, disimpan sebagai tenaga, yaitu glycogen. Kalau stok glycogen sudah lebih, maka glukosa tadi akan ditukar juga menjadi lemak. Jadi kita makan nasi pun boleh gemuk. Oke, kita tengok dia punya tapak jalan. Bagaimana perjalanan bahan makanan itu. Oke, ini ada di buku. Ini ada di buku kamu. Cikgu besarkan sedikit. Ya. Oke. Oke, jadi bahan makanan tercerna dari usus kecil dibawa ke hati. Dibawa ke hati dulu. Kecuali yang sistem limfa tadi. Kalau darah dibawa ke hati, nama salur darahnya vena portal hepar. Kalau dulu dia panggil vena labuhan hati. Hepar itu hati. Hepar, hepatitis, penyakit hati. Hepar. Portal, port ini pelabuhan. Jadi ibaratnya salur darah ini macam pelabuhan. Fungsinya ialah mengumpul semua bahan-bahan makanan itu yang tercerna untuk diekspor, dihantar ke mana? Ke hati. Oke, ke hati. Karena salur darahnya tadi yang kita tunjuk di sini itu, ini salur darah vena hepar portal, ataupun kalau zaman dulu istilahnya vena labuhan hati.
Oke, glukosa. Glukosa akan diangkut melalui salur darah bila sampai di hati diguna dalam respirasi atau disimpan sebagai glikogen. Oke, dari situ akan dihantar ke sel. Oke, untuk diambil oleh sel. Sebab sel perlu menjalankan aktiviti hidupan, membuat mensintesis, menghasilkan bahan. Oke, protein, asid amino. Asid amino akan dibawa ke hati. Oke. Jadi asid amino ini akan dihantar ke sel. Itu sebabnya hati warnanya merah sebab darah. Oke, merah sebab darah. Oke, lebihan asid amino ditukar menjadi apa tadi? Menjadi urea ini. Urea ini urin, kencing. Oke, asid urik. Asid urik pun dari protein. Itu sebabnya kalau orang kena gout itu ialah pengumpulan asid urik di sendi. Jadi kalau kena gout, antaranya yang dikawal ialah pengambilan protein, terutama protein-protein yang merah nih, daging, kan, ikan tuna. Oke, dan seterusnya untuk sintesis bahan-bahan yang lain. Nah, jadi kalau lipid tadi, asid lemak, gliserol, terus dibawa ke sistem limpa, masuk balik ke sistem darah, dan terus dihantar ke sel. Berlebih disimpan. Lemak yang berlebih tidak dibuang, disimpan. Oke, di sini ada diberi ya. Ini ada di buku kamu ada. Oke, fungsi setiap bahan-bahan tadi. Oke, asid amino, glukosa, lipid. Oke, membagi tisu. Kita sudah belajar nih dalam bab awal untuk buat hormon, enzim. Oke, glukosa untuk respirasi disimpan sebagai glikogen, tenaga simpanan. Jadi kalau lipid untuk buat fosfolipid, kolesterol untuk buat hormon, dan plasma disimpan di bawah kulit sebagai tenaga simpanan. Oke, kalau berlaku kebuluran, orang gemuklah yang paling lambat mati sebab banyak bahan makanan simpanan. Tapi gemuk tidak bagus. Yang penting tidak ada masalah gemuk, yang penting kamu sehat. Buat aktiviti fizikal, sebab kalau kamu tengok sumo, atlet angkat berat, semua tu gemuk-gemuk, tapi orang sehat sebab orang atlet berlatih. Next, penyah tinjaan. Penyah tinjaan ini ialah berak, buang najis. Tinja ini najis. Oke, sebelum itu kita tengok bahagian usus besar. Usus besar dibahagikan kepada kolon. Kolon yang ini ya, yang banyak besar ini. Ini ileum. Selepas ileum masuk ke sini, kolon. And then ada cecum. Kecil ya, dan ada appendix. Oke, bahan-bahan makanan tak tercerna itu kadang-kadang masuk ke dalam appendix. Jadi doktor akan potong buang. Kita tidak mati kalau tiada appendix. Oke, dan yang terakhir, penyimpanan terakhir yang mengecut untuk kita buang najis itu ialah rektum. Rektum akan kecut, maka najis keluar dari dubur. Jadi apa berlaku sepanjang ini? Oke, bahan makanan itu sudah habis, tinggal sisa. Tidak ada sudah protein, tidak ada sudah kanji. Yang tinggal ialah bahan makanan tak tercerna. Kebanyakannya fiber. Fiber ini sayur-sayuran, buah-buahan. Kita tidak boleh cerna sebab kita tidak ada enzim selules. Jadi, apa berlaku di situ? Oke, yang pertama ialah penyerapan air. Air, garam, mineral, vitamin akan diserap di sini. Oke, pembentukan najis. Ya. Fermentasi. Jadi, di dalam perut kita ada bakteria. Itu sebabnya kita kentut. Kentut itu ialah gas yang dihasilkan oleh bakteria. Antaranya metana. Oke. Jadi, bakteria ini akan makan bahan-bahan tak tercerna dan setengah-setengahnya menghasilkan bahan sampingan. Contoh vitamin B, vitamin K, dan asid folik. Itu sebabnya ada istilah bakteria baik, bakteria tak baik. Itu sebabnya diiklankan kita minum Vitagen. Apa lagi? Yakult. Di dalam itu ada bakteria. Bakteria itu dimasukkan ke dalam sistem penghadaman sebab itu bakteria baik. Contoh inilah. Oke, dan yang terakhir sekali, pembentukan najis. Macam mana pembentukan najis? Jadi, sudah tentulah bila air diserap, sisa yang tinggal itu disebut tinja. Keras sudah. Tinja ini, oke, banyak ada sel-sel mati. Oke, bahan-bahan, pigmen hempedu, itu sebabnya type warna kuning, bahan toksik, oke, fiber, selulose.
Okey, untuk memudahkan kita melakukan penyah tinjaan, okey, dinding usus menghasilkan lendir, mukus. Okey, tinja itu akan berkumpul. Bila berkumpul, maka makin banyak akan menyebabkan tekanan. Bila akan menyebabkan tekanan, maka berlakulah penyah tinjaan. Okey, selesai tajuk ini.